Selanjutnya kepada Bapak pemateri, Bapak Ridwan Arifin, apakah sudah siap, Bapak, dengan Sudah siap. Siap. Untuk waktu sekitar 1 jam, Bapak, dapat dimulai dari. Terima kasih. Sudah lama kita nggak berjumpa dan berdiskusi. Apa yang terjadi di perbatasan kita, perbatasan regional, terutama saya akan membahas tataran regional ASEAN, dan minggu depan negara tetangga, konsep-konsepnya seperti apa sih, biar kita nggak ketinggalan berita, informasi, dan konsep, dan knowledge, dan segala macam tentang border. Baik, saya mulai aja sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, terlihat kan ininya, share screen-nya? Terlihat jelas? Masih uploading atau sudah terlihat? Moderator? Suara saya terdengar? Siap terdengar, Bapak. Sudah share screen-nya udah ya? Share screen-nya sudah nampak dengan jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Ini suatu pertanyaan, our current border status, where are we now? Status border perbatasan kita itu gimana sih? Baik TPI darat, laut, udara. Kita ya, Indonesia dulu. Terus bagaimana di negara tetangga? Ya kan? Kemudian di mana posisinya dan seperti apa? Nah, kita mulai saja, tapi sebelum kita mulai, moderator bantu juga. Moderator bantu, kita akan diskusi sedikit. Mungkin nanti ada giveaway. Akan ada giveaway ya. Tapi giveaway-nya bukan profesor, bukan gelar profesor, bukan gelar akademik, bukan titel. Nah, itu. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas status perbatasan di beberapa negara. Pembukaan perbatasan itu bagaimana sih? Ya, negara ASEAN terutama ya. Saya mau ASEAN aja dulu, ASEAN countries yang unyu-unyu. Kemudian perubahan mindset organisasi terhadap kebijakan perbatasan di new normal. Saya nyebutnya new normal karena kita akan masuk ke endemi ya. Endemi. Kemudian apa yang terjadi di perbatasan saat pandemi dan new normal? Ada apa sih? What happened sih? Nah, nanti, tapi ini saya akan tanyakan juga ke peserta nih. Kira-kira di border kalian, di TPI masing-masing, darat, laut, udara, bagi yang nggak di TPI juga nggak apa-apa, misalnya ada ide atau pernah dengar, sebutin aja, apa sih yang terjadi? Gitu. Yang kemudian, ini sedikit ada 5 elemen penting dalam merespon pembukaan perbatasan dengan pendekatan intelijen pembatasan. Saya akan masuk ke dalam tataran teoris dan praktis, ya. Jadi dua-duanya, nggak murni teori. Kemudian, terakhir, 6, 1, 2, 3, 4, 5, konsep VUCA, VUCA, di perbatasan saat new normal. Itu apa sih? Nah, apa sih VUCA itu? Nah, Oke. Dan terakhir, risiko-risiko terbaru dalam kejahatan transnasional saat new normal. Jadi, yang akan dibahas kejahatan transnasional ya, terorganisir atau tidak. Jadi, cross border crime, bukan kejahatan internasional. Beda antara dalam hukum internasional, beda antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional atau cross border crime. Itu beda. Bedanya apa? Nanti kita bahas. Oke, sebelum dimulai ada pertanyaan? Nggak mungkin ya. Baik, sebelum kita mulai, diskusi kelompok dulu. Atau ini karena nggak ada breakout room-nya, saya bingung nih settingannya. Mungkin belum disetting. Live Zoom juga, live YouTube juga kayaknya belum bisa. Karena tadi settingannya salah. Mohon maaf. Kemudian gini aja, nggak diskusi kelompok. Mungkin raise your hand. Kalau ada yang mau jawab, nanti kita kasih giveaway ya. Gimana? Setuju nggak? Buku kita. Buku Migrasi dan Perbatasan. Atau buku saya yang glosarium. Boleh itu deh. Oke ya. Ana sebagai wasitnya. Siap. Kita coba. Siapa yang berani jawab, angkat tangan, raise hand. Ini pertanyaan pertama. Silakan. Kebijakan dan prosedur terbaru apa yang telah diterapkan di TPI Anda bertugas? Kan beda-beda nih, TPI darat, laut, udara ya. Nah, terus pas reopening border lagi. Nah, kira-kira apa? Apakah ada yang terbaru, ada yang
aneh atau ada yang ini. Saya yakin pasti ada satu dari pusat ya. Cuman pasti ada diskresi atau internal di dalam situnya, maksudnya di TPI itu sendiri. Silakan. Sudah ada yang raise hand, Bapak? Bapak Barda Dani? Dapat langsung unmute saja, Bapak. Ada? Tidak? Tadinya ada, lalu menghilang. Apakah mungkin Lalu hilang. Iya. Bagi yang misalnya masih mahasiswa atau taruni, mahasiswi, nggak apa-apa jawab aja. Siapa tahu ya kan? Dari dosennya atau dari pas praktek kerja lapangan atau apa. Silakan. Hana juga bisa jawab kalau memang mau, atau diketik aja, boleh. Oh, dari Bapak Bardadani tadi ternyata ada kendala mic, Bapak. Oke. Mungkin dapat diketik saja, Bapak. Ya, boleh diketik. Saya mau lihat kira-kira. Boleh. Bardadani, ini dia, Bapak Bardadani ini di mana posisinya TPI-nya, atau di kantor imigrasi, atau di pusat, atau di KBRI atau KJRI ini ya, Sydney atau di LA. Mungkin. Silakan. Atau ada yang mau jawab sambil Pak Dani. Oh, PLBN Motain. Wah, bagus sekali dari ujung selatan bagian Indonesia ya, di selatan dan di bawah ya. Kebijakan terbaru dari PLBN Motain yaitu adanya penerapan visioner di PLBN Motain. Oke. Kemudian ada kendala atau permasalahan enggak? Atau apa? Ini normatif ya, kita bicara normatif. Kira-kira apa challenges-nya di Motain? Atau ada yang lain, boleh sambil Pak Dani mengetik, Barda Dani mengetik, kira-kira ada nggak yang lain kira-kira mau speak up, angkat tangan, kira-kira apa sih yang terbaru? Atau maksudnya yang diskresi di lapangan juga boleh, gitu kan? Misalnya kemarin ada apa di Bali ada ada delegates ya, itu ada registration team atau apa, silakan dibicarakan, di-share di sini, gitu. Atau ada yang dari Ngurah Rai, Suta? Kita tahu kebijakan prosedur terbaru kita di imigrasi Indonesia itu, misalnya tadi ya FOA, Vision Arrival, BVK udah buka ya kan. Tapi untuk kayaknya beberapa negara, baru beberapa warga negara ya, dan apa namanya TPI ya, belum semua TPI ya. Nah, kira-kira kebijakan prosedur terbaru apa yang telah dimaksud? Mungkin yang di luar surat edaran atau peraturan menteri, misalnya menerapkan sistem drone misalnya gitu. Atau geotagging atau apalah, analisis apa gitu. Ada nggak? Izin Bang Ridwan. Ya, silakan. Nah, Kebetulan, ini dia. Bisa di-share yang kemarin maksudnya. ya, Bagus itu. ya. Saya penasaran. Jadi secara umum aja, memang kalau kebijakan mengenai GPDRR itu sendiri tidak mengacu dengan adanya pandemik sih sebenarnya, tapi dia menjadi include karena harus ada kemudahan yang diberikan sebenarnya, tanpa mengurangi aspek kesehatan pastinya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi adalah kemudahan yang diberikan itu yang tadi ya, tanpa mengurangi prokes. Itu adalah beberapa kali dikeluar, 2 kali kalau tidak salah. Ingat mungkin kalau ada yang dari Ngurah Rai di TPI persis ya, karena saya lebih kepada penugasan yang di tadi untuk TPI Ngurah Rai, dan saya harap kalau ada teman-teman TPI Ngurah Rai di sini untuk bisa dibantu juga untuk menjelaskan lebih detail. Jadi memang pastinya untuk event-event internasional seperti kemarin itu
tentu saja ada pemeriksaan yang kemudian alurnya disiapkan berbeda atau jalur khusus kalau bisa disebut seperti itu. Sedangkan untuk kebijakannya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada kemudahan dalam pemberian visa on arrival. Terus juga pengajuan visanya juga menjadi lebih mudah bagi yang menggunakan visa, bukan visa on arrival gitu ya. Selain dari tentunya penggunaan visa dinas dan diplomatik yang melekat, haknya melekat di beberapa delegasi. Maaf Ridwan, saya off cam ya. Tidak apa-apa. Nah, saya rasa itu memang itu tidak terlalu terkait dengan seluruh kebijakan untuk seluruh traveler ya, tapi bagaimana itu menjadi kebijakan baru dan khususnya Bali sebagai tempat yang biasa dijadikan venue ya untuk event internasional, saya rasa kedepannya lebih dinamis dibandingkan perbatasan-perbatasan yang lainnya, sangat menyesuaikan dengan kebutuhan perekonomian di sana, dan kemudian juga membuka dan juga bagaimana partisipasi kita dalam event-event internasional gitu sebagai bagian dari masyarakat internasional. Seperti itu Pak Ridwan. Wah, mantap. Bagus. Artinya di situ ada inovasi kreasi ya. Bagaimana memanage border terhadap delegates ya. Intinya itu kan. Pada prinsipnya tetap mengacu pada SE dan Permenkumham tentang visa on arrival, bukan visa on arrival, ya, BVK atau visa diplomatik, tapi bagaimana mengemas border operation itu di sana. Seperti itu ya. Mantap. Ini boleh dapat dikirimkan bukunya nih. Nanti saya kirim. Siap, Bang. Nanti kita catat nih, moderator Bu Galuh nih. Oke. Pak Dhani, apakah ada ini? Terima kasih Bu Galuh atas sharingnya. Siap, Bang. Pak Barda Dhani, apakah masih ngetik? Mungkin masih ngetik ya. Kita ke yang lainnya, mungkin ada lagi. Ada Ibu Cynthia Dwi Putri yang raise hand. Mohon izin, Bu. Silakan. Disampaikan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ridwan. Selamat pagi, Bu Cynthia. Kalau tadi mungkin Mbak Galuh membahas tentang TPI di Ngurah Rai ya, mungkin rekan-rekan juga. Kalau saya mungkin sedikit menceritakan tentang di Yogyakarta ya, karena saya kebetulan tugas di kantor imigrasi Yogyakarta. Terus alhamdulillah ya, kalau untuk Bandara Internasional atau TPI di Yogyakarta bulan ini sudah buka untuk internasionalnya, walaupun sebenarnya kita sudah dapat Kepmenkumham terkait TPI yang bisa melayani di masa pandemi itu sebenarnya sudah dari tahun 2021 kalau nggak saya salah. Tapi ternyata pelaksanaannya itu tidak terjadi sampai akhirnya terlaksana baru di bulan Mei ini. Walaupun baru satu penerbangan, kalau nggak salah penerbangan Malaysia. Dan insya Allah mungkin di bulan Juni akan tambah penerbangan Singapura, dan kita juga berharap mungkin kedepannya akan ada rute penerbangan mungkin direct dari Jepang atau dari Doha atau dari yang lain-lainnya yang akhirnya mungkin mengalahkan Ngurah Rai atau saingan ya. Yogyakarta International Airport gitu, saingan sama Ngurah Rai gitu kan, karena kan cita-citanya Pak Jokowi itu kan terkait Borobudur ya, kalau Pak Ridwan atau Mbak Galuh tahu kan dulu banyak tuh warga negara Jepang yang direct dari Jepang ke Ngurah Rai itu sebenarnya tujuannya ke Borobudur. Tapi karena di Yogyakarta atau di Jawa Tengah itu nggak ada pesawat internasional yang ini ya, akhirnya mereka landingnya di Ngurah Rai. Dan mungkin banyak lagi warga negara lain yang memang sebenarnya tujuannya ke Borobudur atau di destinasi wisata lainnya di daerah Jawa Tengah atau DIY. Nah, kalau kebijakan yang baru sih sebenarnya kalau untuk di kantor imigrasi Yogyakarta yaitu dibukanya Bandara Internasional Yogyakarta International Airport, TPI-nya berfungsi, jadi riksanya baru berfungsi lagi setelah pandemi tutup ya sekitar awal 2020 kan, karena memang kebetulan waktu itu kan kalau kita tahu TPI di Yogyakarta itu adalah di Adi Sucipto. Jadi memang kita rencana di awal 2020 itu memang mau pindah nih dari TPI Adi Sucipto ke YIA gitu. Tapi sayangnya ternyata
pandemi. Jadi peraturan terkait warga negara yang masuk Indonesia ditutup, jadi otomatis juga ia juga nggak berfungsi sama sekali, baru berfungsi riksanya itu di bulan ini secara tugas dan fungsi begitu. Kalau saya mungkin mau menambahkan terkait peraturannya, jadi kalau saya lihat ya daftar negara visa on arrival itu yang kita ketahui dulu kan mungkin cuman beberapa 60-an negara ya. Tapi ternyata negara Asia Tenggara juga dimasukin nih ke daftar negara visa on arrival gitu. Jadi kalau kita tahu kan bebas visa kunjungan itu kan hanya 30 hari, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa alih status, tidak bisa pengajuan visa onshore kalau kita tahu ya kebijakan saat ini. Nah, jadi mereka karena ada kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan pariwisata ya yang sekarang lagi diutamakan banget pemerintah, akhirnya negara-negara ASEAN itu yang tadinya cuma dapat 30 hari ya kalau tanpa visa itu bisa masuk ke subjek visa on arrival. Jadi memungkinkan mereka untuk mendapatkan 30 hari pertama dan kemudian diperpanjang. Jadi itu mungkin yang secara kelihatan banget ya dari subjek negara visa on arrival. Mungkin itu aja Pak Ridwan ya. Terima kasih Bu Cynthia. Luar biasa, ini sangat komprehensif ya. Bagus sekali analisisnya ya kan, betul sekali. BVK ASEAN countries itu negara-negara ASEAN kan BVK tadinya ya, terus dibuka kemudahan jadi VOA bisa di-extend 30 hari lagi ya. Ini analisis yang bagus karena untuk ekonomi boosting ya, booster ya. Selain kita dapat booster juga ekonomi juga harus booster, terutama tourism ya, dari sektor tourism ya, wisata. Bagus sekali. Terima kasih, saya akan kirimkan oleh panitia buku ya. Terima kasih, sangat menarik. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya. Ya, mohon izin Pak, tadi ada kendala mic. Tidak apa-apa. Mohon izin sharing untuk yang terkait dengan kebijakan dan prosedur terbaru dari TPI Mota Ain, Bapak. Kalau TPI Mota Ain itu sendiri berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timur Leste. Nah, karena karakternya sebenarnya dulu itu masih dari bagian NKRI, kemudian melepaskan diri, jadi lebih banyak Timur Leste itu adalah keluarga sendiri sebenarnya. Banyak yang satu suku tapi beda kewarganegaraan, asalnya seperti itu. Kemudian kawin silang, ada yang neneknya atau orang tuanya Timur Leste, anaknya Indonesia, seperti itu. Jadi sering adanya berkunjungan di dua negara ini, Pak. Kemudian di saat pandemi, Timur Leste sendiri lockdown, Pak. Lockdown, dan Indonesia sendiri di TPI Mota Ain tidak pernah lockdown. Jadi kita menerima kunjungan baik kenegaraan maupun warga negara Indonesia yang akan pulang ke kampung halamannya. Nah, kemudian dengan adanya dulu sebelum ada VOA, diberlakukan adanya visa B211, yang mana itu diterbitkan dari KBRI maupun dari Dirjenim. Karena satu alasan khusus seperti halnya untuk kunjungan keluarga ataupun untuk pengobatan. Kemudian dengan adanya kebijakan baru visa on arrival ini, memang sempat di awal itu mengalami kendala karena di kesistemannya, Pak. Di kesisteman dan stiker VOA-nya yang belum siap. Dengan komunikasi yang intens, akhirnya dalam 2-3 hari VOA bisa diberlakukan karena stikernya juga sudah siap. Kemudian dengan adanya VOA ini memang lebih banyak meningkatkan pendapatan negara karena kunjungan dari orang asing yang tadinya berjumlah hanya 50-an, sehari 70, meningkat menjadi 100, 200, dan sekarang pun mengalami peningkatan yang signifikan. Otomatis dari VOA ini meningkatkan pendapatan negara dari bukan pajak. Dan adanya negara-negara yang terbaru atau yang terupdate, yang tadinya belum ikut VOA, seperti halnya Portugal, sekarang dengan adanya VOA update tambah negara terbaru, lebih banyak lagi dalam meningkatkan devisa negara. Dan otomatis kunjungan keluarga pun yang tadinya terbatasi, sekarang bisa lebih meningkat. Kemudian untuk sementara update-nya seperti itu, Bapak.
mohon izin. Terima kasih. Nanti Jadi teman-teman dari yang lain bisa menambahkan. ya, terima kasih. Jadi ini bukan laporan kepada Pak Dirjen ya, jadi nggak bercanda. Jadi ini sharing aja. Saya mau nanya, selain warga negara dari Timor Leste sendiri, adakah warga negara lain selain Portugal dan Timor Leste pengguna VOA yang melintas di perbatasan Mota Ain tadi? Ada banyak Bapak untuk negara-negara lain seperti halnya negara ASEAN dari Malaysia, Filipina, ASEAN Pak ya. Kemudian di luar di Asia Selatan juga dari India juga banyak Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih sharingnya Pak Wardadani. Kami kirim bukunya ke kantor aja ya agar biar lebih nggak apa-apa ya, kantor atau mau rumah nanti pihak panitia yang akan menghubungi. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Silakan bertanya lagi atau mau menjawab lagi. Boleh Pak Bardadani, Galuh atau Bu Sintia, silakan jawab lagi kalau boleh. Double berarti bukunya. Mohon izin Bapak, tadi di room chat ada pertanyaan dan ada satu jawaban dari Bapak Rido Siregar, yakni di TPI Soekarno-Hatta. Beliau bertanya, dan ada juga pernyataannya, yakni menurut beliau setelah beberapa kali memeriksa orang asing, ada beberapa yang tidak mendapat info tentang negara-negara subjek BVK dan VOA terbaru, Bapak. Mereka bertanya ke embassy tapi tidak diberikan info tentang negara subjek VOA terbaru. Jadi mereka datang tanpa visa dan bukan negara subjek BVK ataupun VOA, Bapak. Nah, pertanyaan dari Bapak Rido Siregar ini, apakah peraturan-peraturan baru tersebut memang tidak sampai ke embassy sehingga terjadi hal seperti itu, Bapak? Oke, ini menarik. Apakah ada dari Humas, Direktorat Jenderal Imigrasi di sini mungkin bisa bantu jawab? Harusnya sih sudah nyampe ya, karena harusnya nih, ini analisis saya aja. Harusnya sudah nyampe. Saya bukan mewakili Humas Direktorat, tapi harusnya sudah nyampe karena di website udah update sama di IG ya. Jadi harusnya sudah ya, harusnya. Tapi mungkin masalah, saya nggak tahu masalah di mana, cuman secara prinsip harusnya udah sampai sih, karena ada di website. Websitenya SEO-nya juga tinggi ya, SEO-nya ya, Search Engine Optimization-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ke kedua ya. Ini belum masuk materi nih, diskusi yang menarik ternyata. Yang kedua, bagaimana konsep manajemen dan analisis risiko perbatasan di tempat TPI Anda tadi yang Bapak Ibu ceritakan? Ada nggak konsep manajemen risiko dan analisis risikonya terhadap pembukaan VOA, BVK, ada nggak? Bisa di-share nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Belum ada? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana implementasi sistem teknologi perbatasan TPI Anda bertugas? Apakah lancar, mandek, atau ada yang terbaru di embedded, di apa namanya, di linkkan atau diintegratedkan? Ada nggak? Dari kebijakan tadi, terus ada nih selain I-24/7 misalnya. Mohon izin, Mbak. Ya, silakan. Mau jawab tiga-tiganya juga boleh. Tidak, Bapak, ini saya menyesuaikan saja dalam arti sharing informasi. Ya. Nanti teman-teman dari Atambua juga banyak ini Pak yang sudah bergabung Pak. Wah, bisa menambahkan. Mantap. Jadi kalau saat ini yang diterapkan di TPI Mota Ain, karena kita kan ada 4 instansi, yaitu CIQS, sebelum warga negara asing atau warga negara Indonesia masuk ke imigrasi, tentunya di screening dulu oleh karantina kesehatan. Bila mana kebijakan pada waktu itu orang asing itu tidak memiliki PCR, maka bisa ditolak, kayak gitu. Kemudian ketika sudah PCR tidak diperlukan lagi, dilakukan screening kembali di karantina kesehatan untuk orang asingnya. Khusus untuk WNI cukup memiliki PCR atau sudah vaksin 2 kali. Jadi syarat vaksin 2 kali bagi WNA itu betul-betul diterapkan di perbatasan darat. Kemudian ketika untuk pelaksanaan pemberian
visa saat masuk maupun saat keluarnya, khusus untuk WNI dan WNA kita pisah, Pak, untuk lebih optimal. Jadi mengoptimalkan waktu yang ada di dalam pemeriksaan. Untuk WNI sendiri kita pisah counternya, untuk WNA kita pisah juga. Kalau WNI sudah clear, untuk WNA ini yang lebih diperdalam, Pak, terkait dengan yang bersangkutan atau pelintas itu menggunakan visa on arrival maupun visa yang lainnya. Tentunya disesuaikan dengan tujuannya. Nah, beberapa dari petugas akan melakukan screening secara intensif terhadap visa yang dimiliki, tujuan, dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Nah, kita juga menggandeng dari bank institusi ya, bank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI, untuk melakukan pembayaran visa on arrival-nya. Seperti itu. Kemudian untuk implementasi sistem di TPI, pernah pada suatu ketika itu sistem mengalami problem, Pak. Jadi kita juga pernah melakukan pemberitahuan ke Direktorat, ke Sistik juga, dan kita juga bersurat tentang adanya problem sistem yang ada di Motain. Nah, ini memang yang tadinya screening penerbitan VOA itu 1 menit kurang, bisa sampai, karena ada kendala sistem itu bisa sampai 9 menit, 10 menit. Nah, itu. Nah, tapi dengan adanya problem seperti itu, kita coba untuk maintenance secara lokal. Dalam arti kita gandeng terhadap provider-provider yang menyediakan jaringan di situ, baik dari Telkom maupun dari provider yang lainnya, untuk bisa membackup sistem kita. Tentunya dengan jalan remote, Pak, karena akses dari Motain ke kantor maupun ke tempat Telkomnya itu cukup jauh. Jadi kita sistem remote saja, sehingga dibantu dari Sistik, kita melalui helpdesk akhirnya bisa terselesaikan. Seperti itu, Bapak. Mohon izin, silakan teman-teman. Iya, fantastik nih. Luar biasa Pak Bardadani analisisnya. Betul sekali. Saya tadi mikirin untuk yang di perbatasan di sana ya, di Motain itu bagaimana ya sistem jaringannya, terus kemudian jaringan internetnya ya kan. Nah, untuk apa supporting teknologi kita kan gitu. Jadi internetnya, jaringan apa namanya, Ethernet ya, dalamnya, internalnya ya kan, itu servernya, accessing, bandwidth, wah itu apa, with all my respect ya, pasti saya memahami kondisi di perbatasan seperti apa, perbatasan darat maksudnya, apalagi di Motain ini. Terima kasih. Kita kasih 2 ya, moderator. Iya Bapak. Bisa 2 buku. Terima kasih Pak Bardadani. Oke, ada lagi? Ada Bapak Rizky Wibowo, raise hand, silakan. Ya, silakan Pak Rizky Wibowo. Siap. Terima kasih. Mohon izin Pak menyampaikan mungkin dari pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 Pak. Izin memberikan sharing tema Mas Bardadani tadi. Kebetulan kita satu angkatan dan teman dekat juga Pak. Nah, mungkin untuk yang di pertanyaan di nomor 2 Pak, izin menjawab. Itu kalau misalkan kebetulan saya pernah bertugas di Kanim kelas 2 TP Tahuna yang membawahi 3 TPI, Pelabuhan Nusantara, TPI, dan termasuk PLB juga, Marore dan Miangas. Jadi sempat bertugas juga di Miangas, ya kan. Untuk di Miangas sendiri, itu kalau dari manajemennya Pak semua masih tradisional. Begitu juga implementasi sistem teknologinya juga. Mohon apakah suara terdengar Pak? Ya, sangat terdengar, sangat jelas. Ayo. Jadi kalau untuk di Marore dan Miangas itu Pak, semua konsep manajemen dan analisis risikonya masih sangat tradisional. Begitu juga penerapan implementasi sistem teknologinya. Jadi pernah terjadi ada bukan kru kapal, ada masuk di Melongwane, di Talaut gitu kan. Bukan masuk karena sengaja Pak. Jadi darurat dia harus istirahatkan kapal. Jadi mau nggak mau kita harus clearance itu juga. Nah, kalau kita lihat clearance itu seharusnya kan itu kan masuk ke
lebih dekat ke Miangas. Nah, lebih dekat ke Miangas, tapi karena tidak ada akses jaringan yang memadai, jadi kita harus pakai BCM Mobile ke Miangas, supaya ke Talaut, ke Melongane. Jadi offline sangat ya harus pakai BCM Mobile, dan itu kita dibantu sama anggota dari Lanal ya, dari Lanal Melong. Itu kita tarik kabel RJ45 itu Pak, kabel internet. Kabel internet dari ya. rumah warga. Dari rumah warga ditempel dicolok ke BCM Pak. Jadi itulah kendala yang pernah saya alami dengan kasupsi saya bertugas ke Melongane, teman saya juga. Jadi benar-benar sangat prihatinkan. Sebenarnya juga saya juga ada pertanyaan juga Pak. Ini kira-kira rencana strategis dari Ditjenim ini terkait dengan Integrated Border Management ini, apakah ada inverter baru Pak itu kan? Jadi ini sangat diharapkan buat negara-negara, bukan buat kantor-kantor yang membawahi TPI di perbatasan. Misalkan Enonu kan mungkin Tambua udah lebih maju dari Marore dan Miangas ya. Ya mungkin itu aja sih Pak. Untuk ada informasi juga Pak, mungkin sedikit biar mengulas di Marore Miangas itu Pak. TPI itu berjalan berdasarkan perjanjian yang sifatnya bilateral. Jadi dia di bawah perjanjian tahun 1975 antara Republik Indonesia dan Republik Filipina. Jadi kita nggak bisa semata-mata menerapkan ini bisa pakai paspor, ini nggak bisa. Jadi kita semua harus pakai PLB. Jadi sebenarnya kalau dari Indonesia udah bisa nih Pak membuka pintu untuk pakai paspor. Cuma karena dari Filipina belum bisa menerapkan, jadi kita nggak bisa, terbatas. Karena perjanjian tadi ya. Ya, karena perjanjian tadi, betul Pak. Dan kalau info sampai sekarang sih udah dibahas sampai ke tingkat Menteri nasional sih, insya Allah ya. Kita udah pernah berkunjung juga dari Kakanim ke Davao. Cuma belum ada hasil yang belum ada info terbaru lagi Pak, hasilnya seperti apa. Dan juga sekarang di Marore ataupun di Miangas juga border dari Filipina juga masih ditutup Pak. Sampai sekarang. Ya, belum ada info terbaru untuk udah dibuka atau belum. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rizky. Sarannya kembali ya. Pak Rizky Wibowo mau bertanya posisinya sekarang di mana biar saya kirim bukunya. Oh ya, untuk sekarang saya ada di Divisi Imigrasi Sulawesi Utara Pak, di Kanwil. Di Kanwil ya. Iya. Dicatat mungkin Hana nanti moderator. Terima kasih. Ini sangat informasi yang sangat berharga sekali ya, signifikan bahwa teman-teman kita di perbatasan tadi ada cerita tentang Miangas, perbatasan antara Indonesia Filipina. Betul sekali, perbatasan darat itu dan laut itu, atau perbatasan darat terutama berdasarkan bilateral agreement ya, MOU antar kedua negara, bilateral agreement malah udah CBA ya, cross border agreement, atau TBA, trade border agreement. Tapi saya melihat ini riset saya juga lagi di review di jurnal internasional bahwa masih tahun 70-an, 60-an gitu ya, belum update ya, tahun 80-an gitu. Belum update terkait perjanjian terbaru, harusnya di-revise. Betul sekali. Dan untuk kebijakan dari Direktur Jenderal Imigrasi, saya belum bisa jawab apakah sudah ada update terkait konsep manajemen perbatasan di Indonesia itu bagaimana. Mungkin di sini ada yang bisa jawab, bantu dari Direktorat mungkin, tapi secara pribadi saya belum bisa jawab. Saya juga belum update terkait hal tersebut. Mungkin kalau udah ada yang tahu, dengar-dengar selentingan, boleh silakan di-share di sini. Terima kasih Pak Rizky Wibowo. Bu moderator Hana, silakan dicatat ya, dikirim ke Divisi Imigrasi di Kanwil Sulawesi Utara ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sebuah survei dulu kepada Bapak Ibu. Saya akan kirim di kolom chat. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi. 5 menit saja untuk mengisi. Boleh curhatan hati, diklik-klik-klik. Boleh ini ide apa, silakan diisi di sini. Saya udah kirim kolom chat, silakan diisi, tinggal klik-klik-klik saja. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan. Kalau sudah, kita lanjut ke materi. Sebentar. Silakan.
Apakah bisa diakses, Bu Moderator, surveinya? Bisa, Bapak. Bisa ya? Oke. Bisa, Bapak. Bu Moderator juga boleh isi. Oh, boleh saya, Pak? Boleh dong. Siapa tahu punya ide tentang ini. Baik. Survei ini gimana? Silakan. Sudah? Moderator sudah? Sudah, Bapak. Wah, cepat sekali. Langsung satset, Bapak. Satset ya. Siap. Oke. Biar langsung mendengarkan materi Bapak hari ini. Kita lihat di ini responses. Wah, sudah 12 yang merespon, 13. Boleh pilihan itu bisa lebih dari satu sebenarnya. Ya kan? Siap. Bisa lebih dari satu. Oke. Nanti kita lihat. Sambil mengisi, saya mulai saja materinya. Loh, materi. Sambil ngisi ya. Ini meningkat terus nih hasil surveinya. Di-submit. Oke. Saya setelah melakukan survei, saya juga melakukan survei terhadap petugas imigrasi di negara-negara ASEAN. Jadi kita akan tahu situasi dan kondisi border mereka seperti apa. Tadi kita border kita, nah ini border mereka berdasarkan survei. Topiknya adalah status perbatasan di negara ASEAN. Tanggal survei 9 sampai 3 Juni 2022. Responden ada 35 petugas perbatasan di negara ASEAN. Yang valid ya, ada 40-an tadi, tapi yang valid 35. Kemudian purposive random sampling. Nah, saya udah 7 orang-orangnya dan siapa saja. Hasilnya, ini terkait status perbatasan di negara ASEAN. Kalau kita lihat, 59% yang ini, dan 41% yang ini, 59% perbatasan negara telah dibuka semua, termasuk udara, laut, dan udara. Tapi penumpang masih dibatasi. Nah, 59%. Nah, 41% perbatasan, 41% orang, petugas imigrasi menjawab, beberapa perbatasan telah dibuka karena negara belum memberikan persetujuan pintu masuk untuk dibuka. Mungkin ini termasuk Indonesia ya, 41% di sini ya. Tapi sebagian besar di negara ASEAN, ya ada dari berapa sih, 15 ya, ada 59% sudah buka tapi masih ada restriction, travel restriction. Ini status perbatasan dulu. Jadi Indonesia mungkin masuk yang 41%. Sudah buka tapi belum semua. Karena kita punya the biggest border control in Indonesia ya, atau in ASEAN ya. Banyak banget kan. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang saya tanyakan adalah syarat masuk ke negara. Bagaimana kemudahannya atau kemudahan tentang prokes, keimigrasian bagaimana? 44% menjawab setiap penumpang dapat masuk dengan pelonggaran prokes. Jadi udah prokes itu udah nggak ada nih, kayak karantina, tapi kayak vaksin masih ada, ya kan?
Tapi karantina udah nggak ada. Tes PCR mungkin ada, tapi di negara tujuan. Tetapi masih ada aturan pembatasan penumpang saat pemeriksaan keimigrasian. Masih ada aturan pembatasannya, 44%. Dan 56% negara-negara di ASEAN, bordernya, itu masuk dengan prokes ketat. Mungkin ini termasuk Indonesia ya. Karantina, sertifikat, vaksin, dan tes PCR. Nah, tapi Indonesia sudah tidak ada karantina ya. Udah nggak ada karantina, sertifikat vaksin aja, PCR juga nggak ya, upon arrival ya. Jadi Indonesia mungkin masuk yang ini, 44%. Tapi 56% masih ketat. Masih PCR, masih karantina ada. Mungkin ketika terdeteksi. Kemudian, jumlah penumpang kru masuk dan keluar. Apakah mengalami peningkatan atau sama atau bagaimana? 4% petugas imigrasi menjawab jumlah penumpang dan kru sama dengan sebelum COVID, terutama kapal kargo. Jadi sama, hanya 4%. Terutama mungkin dia fokusnya di kapal ya, kapal kargo. Jadi itu stabil, artinya ekonomi masih berjalan. Di 4% perbatasan, mungkin Singapura, Malaysia ya, Indonesia mungkin. Kemudian 36% itu menjawab jumlah penumpang lebih sedikit. Lebih sedikit lagi ketimbang sebelum COVID, sekitar 10-20%. Jadi lebih sedikit lagi tidak mengalami peningkatan. Dan 60% menjawab mengalami peningkatan. Tapi kondisi beragam di setiap TPI kan. Jumlahnya 30-50% dibanding sebelum COVID. Artinya bahwa ada peningkatan penumpang tapi beragam ya di setiap TPI di negara ASEAN. Ada peningkatan, tapi titik-titik tertentu saja. Mungkin bandara-bandara besar atau pelabuhan-pelabuhan besar. Tapi kita belum menerima cruise ship ya. Cruise ship belum dibuka ya. Ya kan, kapal pesiar kita belum dibuka untuk masuk dan keluar kan? Belum ada. Begitu juga Singapura atau Malaysia. Nah, jumlah penumpang lebih sedikit lagi ketimbang sebelum COVID. Ada nih. Mungkin di border-border yang memang tidak atau belum menjadi titik-titik favorit mungkin. Nah, kemudian saya tanyakan kesiapan petugas imigrasi dan fasilitas perbatasan bagaimana? 2% petugas itu menjawab belum siap. Masih banyak kekurangan dan PR untuk persiapan pemeriksaan keimigrasian. Di TPI-nya, di bandaranya, di negaranya, di laut dan udaranya. 2%. 43% menjawab hampir siap, almost ready gitu. Sudah ada perubahan, tapi masih perlu banyak perbaikan. Butuh pelatihan petugas, staf baru, prosedur jelas, peningkatan infrastruktur. 55% sudah siap. Prosedur jelas, infrastruktur siap, proses pemeriksaan baru, tingkat penularan COVID rendah. Nah, Indonesia masuk yang mana? Saya nggak tahu karena ini random. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu atau moderator reka-reka sendiri masuk mana Indonesia? Masuk yang siapkah? Belum siap? Apa hampir siap? Tengah-tengah. Berikutnya, pertanyaan yang saya ajukan adalah tanggapan petugas imigrasi terhadap pembukaan perbatasan di negara ASEAN. 4% menjawab masih khawatir. Tidak yakin, belum ada proses yang jelas, karena belum ada proses yang jelas dan fasilitas kurang. 4%. 33% menjawab tugas siap, tapi masih khawatir dengan proses baru dan risiko ancaman melalui perbatasan. Ya, jadi 33% siap, tapi masih ada kekhawatiran. Gitu. Kemudian 63% menjawab bahwa petugas siap, yakin, sudah ada proses jelas, fasilitas lengkap, mendukung, ada mitigasi, siap menjaga perbatasan. Gitu. Jadi 63% nih. Nah, ini negara mana aja kita nggak tahu. Jadi inilah capture konstruksi perbatasan, terutama imigrasi di ASEAN. Kemudian, bagaimana kondisi regulasi dan konsep keimigrasian? Kebijakan konsep keimigrasian di negara ASEAN. 12,8% menjawab instansi belum ada perubahan signifikan dan efektif meliputi SOP dan prosedur pemeriksaan terbaru. Belum ada teknologi baru, kapasitas petugas kurang. 12,8%. 22,3% menjawab sudah ada perubahan kok signifikan ya dan efektif. SOP, prosedur, teknologi, petugas, peraturan keimigrasian baru. Tapi 64,9, hampir 65% menjawab sudah ada perubahan signifikan dan efektif, meliputi SOP,
sistem, teknologi, manajemen, modernisasi perbatasan. Tapi petugasnya belum diupdate, belum diupgrade, belum dilatih terhadap manajemen risiko, teknologi baru. Gitu. Nah, kita termasuk yang mana? Bapak Ibu sekalian jawab sendiri. Kemudian, kesiapan otoritas perbatasan CIQ dalam pembukaan perbatasan di negara ASEAN. 2% menjawab otoritas perbatasan belum siap dalam pembukaan perbatasan karena belum ada manajemen risiko, konsep yang jelas, SOP, ya kan? 43% menjawab sudah ada, bagus terorganisasi, tapi belum selesai, belum lengkap, masih ada kekurangan, fasilitas, pelaksanaan, teknologi, modernisasi, manajemen risiko, analisis risiko perbatasan. 55% menjawab ya sudah siap sepenuhnya, fully ready, preparation, fully prepared dengan manajemen dan analisis risiko perbatasan. Nah, Indonesia masuk yang mana? Saya nggak tahu. Kita bisa direka-reka sendiri. Kemudian saya menjawab bagaimana pandangan petugas imigrasi terhadap TOC atau border crime, ya, cross border crime, kejahatan lintas negara. 74% meyakini, petugas imigrasi meyakini bahwa dalam pembukaan perbatasan atau reopening borders terdapat peluang terjadinya kejahatan lintas batas seperti imigran gelap, pemalsuan dokumen, impostor, penyimpan manusia, TPPU, dan sejenisnya, kejahatan siber. Artinya mereka yakin bahwa ketika border buka, bakal ada lagi seperti ini. Stay the same. Kejahatan-kejahatan ini stay the same. Ya kan? Jadi ini adalah jenis-jenis TOC, Transorganized Crime, atau cross-border crime, kejahatan lintas batas. Tadi saya bilang beda dengan international crime. Perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab? Antara international crime dan cross-border crime? Yang mungkin dari hukum bantu saya. Dari prodi hukum ya, Hana ya? Apa beda international crime dan cross-border crime? Silakan. Ada yang tahu bedanya international crime, kejahatan internasional, dan cross-border crime? Kejahatan lintas batas atau TOC. Bedanya apa? Atau sama? Saya nggak tahu ya. Mungkin. Gitu. Oke, PR. Nanti moderator jawab di akhir session. Harusnya beda sih Bapak. Kalau kejahatan harusnya beda ya? Cakupannya luas, kalau kejahatan di perbatasan itu ya cakupannya seputar yang berkaitan dengan perbatasan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Cakupan wilayah serta apa? Gimana? Ada yang menambahkan di kolom chat Bapak. Cakupan silakan. wilayah serta dampak dari kejahatan tersebut yang menjadi faktor pembeda dari kejahatan internasional dan kejahatan lintas batas. Oke, silakan ditambahkan. Ada yang bisa jawab? Baik, ini adalah survei yang saya lakukan terhadap negara-negara ASEAN, ya, negara-negara di ASEAN terkait bordernya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Atau moderator mau tanya terkait perbatasan ini? Terima kasih, surveinya udah banyak, udah 50% dari peserta. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini survei yang tadi, 5 menit. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa sih perubahan? What are changes at our border since reopening? Apa sih perubahan ketika perbatasan ini dibuka? Pembukaan perbatasan. Baik di Indonesia maupun di regional dulu deh kita jawabnya. Ngomongnya dari regional dulu, ASEAN. Ada yang tahu nggak? Jadi kita skopnya naik ke nasional. Ada nggak yang tahu kira-kira apa perubahannya? What are changes? Dari kebijakan sendiri, Bapak. Kebijakan, ada lagi yang bisa jawab? Boleh langsung ketik, chat. Perubahan kebijakan regulasi, oke, bagus, Pak Sebastian Wisnu. Ada lagi? Oke,
Pertama adalah modernisasi perbatasan. Jadi, negara Australia, negara Singapura, negara Malaysia itu melakukan modernisasi perbatasan. Teknologi yang diterapkan. Modernisasi itu nggak cuma teknologi ya, tapi juga konsep, kebijakan, regulasi, kemudian tidak tradisional lagi yang tadi, kemudian dia sudah ada risk management, sebelum orang masuk dia udah cegah di negara lain, kayak gitu, apa third country atau mungkin transit country kayak gitu. Jadi modernisasi perbatasan, pola pikir segala macam, simplifikasi proses, dia udah melakukan border modernization. Berikutnya adalah apa yang terjadi? Ternyata tadi baru 30-50% ya jumlah penumpang yang masih rendah. Ya, ini masih belum membludak. Apakah di Bali sudah meningkat? Apakah di Soekarno-Hatta sudah meningkat? Apakah di Batam sudah meningkat jumlah volume orang penumpang? Nah, itu bisa jadi suatu ini ya. Batam, Singapura udah meningkat ya di Changi Airport-nya atau di perbatasannya di Woodlands antara Malaysia dan Singapura gitu. Myanmar, Laos, Kamboja berbatasan dengan Thailand. Nah, itu bagaimana? Masih low. Masih 10-20%. Passengers are more cautious. Penumpang masih khawatir. Ngeri, takut. Takut apa? Takut kena virus. Yang kedua, takut akan regulasi yang nggak jelas. Ini saya PCR nggak ya? Ini visa bagaimana ya? Ini kalau ini landing bagaimana ya? Karena masih banyak juga yang nanya ke saya, ini benar juga, survei ini benar juga bahwa masih banyak yang nanya ke saya terkait Bang Ridwan, Pak Ridwan, nanya nih teman-teman saya di luar negeri ketika mau masuk Indonesia, masih PCR nggak? Kalau anak saya umur 2 tahun ini baru suntik ke 1 atau belum suntik, bagaimana? 8 tahun udah suntik, banyak yang belum tahu. Terus ini ada teman saya orang asing mau masuk misalnya, terus PCR-nya bagaimana segala macam, apapun itu. Terus visanya apa? VOA-nya masuk nggak negaranya, daftarnya. Nah, betul sekali tadi ada misinformasi ya, bukan kurangnya informasi ke kedutaan. Kalau saya bisa jawab dari pengalaman ini dan survei ini. Jadi cautious-nya bukan karena penyakit juga, tapi cautious akan sebuah kepastian. Kan masa digantung terus ya. Nyatakan dong. Less opportunity for visa on arrival. Jadi tapi ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Sudah membuka visa on arrival walaupun untuk 72 negara ya. Dan plus ASEAN countries karena untuk ini. Tapi negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, nah itu belum pada saat itu atau sekarang nggak tahu, tapi pada saat survei belum buka ya. Jadi visa on arrival-nya udah close. New procedures for visa extension, ya kan? Prosedur visa. Jadi visa atau izin tinggalnya di negara lain. Jadi ada peraturan-peraturan baru. Terus cara ngisinya lebih jarak jauh, lockdown segala macam. Itu masih mengubah ya. Ini ASEAN ya konsep, bukan Indonesia. More e-visas. Jadi bagusnya COVID ini membuat maksa instansi di negara ASEAN mengubah dari paper ke elektronik. Itu bagusnya, positifnya COVID ini. Maksudnya silver lining ya. Maksudnya ada hal yang diambil itu pelajarannya, jadi e-visa. Ya, itu Singapura, Malaysia ya. Malaysia juga punya M-Passport namanya, sistem aplikasi, bisa dicek di Instagramnya. Terus adanya syarat tambahan seperti vaksin, PCR dan segala macam ya. Jadi keadaannya di negara ASEAN juga sama nih. Gitu. Jadi ada tambahan, syarat tambahan. Tetapi yang buruknya, kurang bagus ya, more delays at border gates. Jadi pasti ada kekacauan border ya, gates ya. Maksudnya gates di kalau bandara ya, gates di airport itu pasti ada kekacauan. Mungkin termasuk mungkin Singapura yang besar itu kadang delay. Itu. SQ aja delay kemarin. Ya nggak banyak sih, nggak berapa jam, tapi menit. Malaysian Airlines di Kuala Lumpur, KLIA gitu juga kadang delay. Dan numpuk penumpang. Nah, nggak tahu di Indonesia bagaimana di bandaranya. More passenger using online apps. Jadi lebih banyak penumpang menggunakan online apps dalam hal pembelian tiket, dalam hal vaksin kayak Peduli Lindungi, terus dalam hal e-visa ya atau apapun itu bentuknya. Jadi
lebih ke online. Ini bagusnya mungkin dalam hal COVID, pelajaran yang kita dapat dari COVID. Kemudian visa duration bahkan di negara ASEAN itu shorter. Ya, visa duration ya. Kayak Singapura itu lebih pendek. Dia dipendekin, nggak banyak-banyak. Untuk student, untuk investor dia lebih pendek visa duration. Malaysia juga begitu, Filipina juga begitu. Nah, Indonesia kayaknya stay the same, malah tambah ya, kalau nggak salah jadi 60 hari ya besok visa terbaru ini. 2 juta rupiah. New PNBP. High level of staff health vigilance. Jadi apa ya, tingkat kesehatan staff yang ini apa namanya, kita sudah untungnya sebenarnya tadinya fragile ya, bukan fragile, rentan ya, tapi kita kayaknya udah tough. Mungkin banyak yang kena juga udah. Jadi untuk alhamdulillah kita selamat gitu. Jadi ini kondisi perbatasan, perubahan-perubahan yang ada di perbatasan di ASEAN countries. Jadi inilah kondisinya. Semoga kita ada yang masuk kita bisa pelajari, oh ini harus begini, Indonesia. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Apa sih new trends ya dalam perbatasan kita? Tadi kan kita udah bahas ya di atas, ada apa namanya delegasi, ada ini, ada itu, ada banyak segala macam tadi ya. Terus ada yang dari Miangas tadi diceritakan ya di Mota Ain itu bagaimana. Nah, apa namanya? Ini negara ASEAN, tren-trennya apa aja sih? Pergerakan penumpang lebih sedikit, pergerakan orang lebih sedikit, termasuk perbatasan darat Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam. Lebih sedikit, melintasnya sedikit. Itu kan darat semua tuh, ya naik kereta dia. Tapi di sini ada tercium high risk of illegal migration. Jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan kurangnya penumpang dan kondisi COVID, penutupan perbatasan dan restriction. Ternyata dengan travel restriction kita fokusnya hanya ke penyakitnya, bukan ke kasus-kasus tadi cross border crime-nya. Ini berbanding terbalik nih. Kita malah fokus ke hal-hal yang memang seperti kesehatan, PCR, vaksin kayak gitu-gitu ya. Terus di migrasinya mungkin visa on arrival, BVK, tapi di situ ada mereka memanfaatkan momen ini. Nanti kita bahas lagi. Kemudian ini faktanya, karena alasan ekonomi, ini push factor ya. Push factor, kalau dalam teori migrasi, banyak penumpang atau pelintas yang palsu, yang ilegal. Karena alasan ekonomi, gue mau kerja di sana. Gitu. Karena ekonomi terpuruk, PHK segala macam, jadi para pelintas coba untuk melintas secara ilegal. Terutama perbatasan darat. Dari Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, bawah terus Thailand, ke bawah lagi Malaysia. Gitu. Bahkan dari luar ke situ, ke dalam, atau terus dia berangkat lagi. Nanti kita lihat flow-nya seperti apa. Banyak paspor ternyata yang dipalsukan. Gitu. Ini pada saat pandemi COVID ya. Dan ini faktanya, facts. More passport with limited validity. Ternyata ada negara-negara, ditemukan negara di dunia ketika masuk ASEAN, membatasi validitas masa berlaku paspornya. Kemudian untuk melintas batas TPI darat, laut, udara di negara ASEAN itu percobaannya tinggi sekali, meningkat. Jadi banyak sekali penolakan masuk ke negara ASEAN, ya kan? Masuk ke negara ASEAN dari luar itu penolakan dan bahkan lolos, tapi pas ketika keberangkatan atau kerjasama dengan pihak lain itu ketahuan. Ternyata banyak secara irregular. Irregular itu artinya ilegal. Kemudian ada resiko-resiko si pekerja. Karena alasan ekonomi ini, jadi ada resiko dia bekerja secara ilegal. Terus ada juga yang perjalanan relationship, bulan madu, atau partnernya pacar, atau itu segala macam. Dia sama partnernya
travel. Ini bagus, positif untuk tourism. Ada risikonya? Ada. Terus peningkatan pemalsuan dokumen. Nah, bedanya apa sih tampered and document fraud? Nanti kita bahas apa saja. Pada saat COVID menurun drastis, terutama Singapura. Nah, sekarang mungkin mulai meningkat, tapi ketika dihitung secara angka keseluruhan dan persentase tadi 10-20%, 30-50%. Masih lower untuk tourism. Banyak kan itu pekerja investor. Karena lagi ekonomi krisis begini kan. Belum lagi perang Ukraina dan Rusia. Itu akan menambah ini. Nah, bagaimana konsep negara ASEAN dan Indonesia terutama terhadap refugee dari Rusia mungkin atau Ukraina mungkin. Apakah sudah ada konsep-konsep seperti itu? Oke, ini tren-tren terbaru di perbatasan negara ASEAN termasuk Indonesia. Silakan pilih yang mana, pelajarin awareness dan alert. Nah, masalahnya, permasalahan perbatasan di negara-negara ASEAN sebagai berikut. Lack of human resources. Ini maknanya banyak, ya. Kekurangan SDM ya. Kekurangan SDM itu bisa secara kuantitas, secara kualitas, dua. Jadi SDM ini ada dua, ada kualitas dan kuantitas. Jumlah berkurang, dipecat atau COVID, meninggal segala macam, dan kualitas secara pelatihan kurang, pelatihan dokumen fraud, ya, illegal migrants, terus TOC tadi, modus-modus operandinya kurang. Jadi ini teknologi atau pelatihan terhadap kebijakan dan peraturan sendiri membingungkan. Aduh, saya nggak tahu nih. Nah, itu ASEAN kayak gitu, negara ASEAN. Lack of human resources. Masalah yang kedua, backlog work. Backlog itu apa ya? Kumpulan atau kompilasi. Jadi kompilasi pekerjaan banyak. Jadi tadinya cuma kita memeriksa visa misalnya atau BVK, tapi kita harus cek lagi vaksinnya mungkin ya, atau PCR testnya atau segala macam, atau yang lain-lainnya. Ada ekstra ini. Terus jadwal pesawat yang nggak menentu, kapal yang irregular, irregular schedule, jadwalnya nggak jelas gitu. Ini tantangan, masalah. Kemudian teknologi yang nggak suitable, yang nggak sesuai ya terhadap keadaan sekarang. Ini di 2022, teknologinya masih nggak suitable. Itu negara-negara Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Vietnam, ya kan? Ini jawabnya seperti itu. Lack of suitable technology to fit current. Jadi kekurangan teknologi yang cocok terhadap keadaan sekarang dan masa depan. COVID dan pra-COVID, after COVID nih, new normal, nih, endemi ini bagaimana? Masalah kesehatan. Ya, mungkin cepat capek, kena COVID. Gitu. Tadi udah border gates-nya crowded, penuh. Jadi nggak kekontrol. Ada potensi kejahatan baru. Modus bukan ya? Lebih ke modus. Mungkin kejahatan sama TOC. Tapi atau cross border crime. Tapi ada modus-modus baru. Staf yang tidak berpengalaman. Ya, inexperience. Karena kurangnya pelatihan. Staf atau petugas maksudnya di sini ya, petugas di lapangan. Dan banyaknya penumpang. Sekali buka jebret ada yang banyak. Ya kan? Dari mana-mana kan, satu pesawat numpuk. Entah mau ngapain kita nggak tahu. Beda dengan nanti yang jalur delegasi, delegates tadi ya, internasional. Dan beberapa negara ASEAN ketidakmampuan untuk berubah, inability to change. Berubah apa? Berubah ya begitu-begitu aja gitu di border. Di TPI mereka tuh nggak tahu ya di Indonesia ya, di border itu begitu-begitu aja, inability to change begitu aja. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan terhadap risiko-risiko tadi, termasuk teknologi, manajemen risiko, nggak ada perubahan. Nah, ini kan ada proyek perubahan tuh. Silakan tuh. Terakhir ada low staff moral. Oke. Entah ini mungkin cara komunikasi ya, mungkin capek, lelah, dia kasar atau bagaimana. Nah, itu adalah permasalahan yang saya rangkum di perbatasan di negara-negara ASEAN atas survei tadi. Terus apa yang harus kita lakukan? What should we do? Kira-kira ada yang tahu apa yang kita harus lakukan? Saya sambil minum.
Hana kira-kira tahu apa yang harus kita lakukan? Atau silakan diketik, apa sih yang harus kita lakukan di new normal ini? Kenapa? Staffnya Bapak. Staffnya, peningkatan ini ya. Ya, yang pertama adalah konsepnya dulu. Konsep dan kerangka perbatasan itu gimana? Pemeriksaan keimigrasian bagaimana? Itu harus dijelasin dulu. Ya kan? Bagaimana sih? Ada nggak? Apa sih indikator itu? Target kita siapa sih? Kedua, ya prokes ya ada di karantina ya kan. Kalau kita mau cek lagi boleh kali ya di TPI. Center Migration and Border. Kemudian memperkenalkan teknologi baru. Ada nggak kita teknologi baru nih? Misalnya Singapura ada. Minggu depan kita bahas ya. Apa sih teknologi terbaru mereka? Singapura, Malaysia, Australia, Dubai, negara di Eropa, di Inggris, Amerika. Nanti saya ceritain apa sih teknologi terbaru mereka. Kita sharing information best practice with other countries. Ada nggak kita sharing antar negara perbatasan? Teman-teman di tugas CIQ di negara perbatasan itu, lu pakai apa? Bagaimana? Ada data ini nggak? Ini gini. Jadi ada hati-hati ya sama ini, hati-hati sama ini ya. Gitu. Kemudian meningkatkan sistem yang udah ada dan kebijakan seperti apa. Mitigasinya ada nggak? Mitigasi terhadap ancaman kejahatan tadi. Kolaborasi antar CIQ kita, internal kita. Ya, terus menyiapkan alert, pasti ada lah di bandara saya tahu, atau di pelabuhan, misalnya alert itu ya dari Australian Federal Police, AFP, ya kan, Australian Federal Police, Interpol, kayak gitu-gitu pasti ada. Saya yakin itu ada information alert. Nah, kita ada juga nggak nyediain itu ke negara lain? Hati-hati nih, misalnya Harun Masiku, misalnya, atau siapalah whatever. Ini mindset ya, taking an open-minded approach to change. Jadi, apakah kita ketinggalan dengan negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia dan Australia dan Brunei, itu big question marks. Kita harus open-minded. Bagaimana perubahan-perubahan itu kita harus terapin. At least speak up deh di kantor, tapi jangan rude ya, jangan kasar. Maksudnya giving solution, jangan blaming. Karena kita udah ketinggalan atau enggak kita nggak tahu. Makanya ini yang kita hadirkan bahwa border di negara tetangga itu seperti ini loh. Training and preparing staff of our new environment. Jadi paling penting banget adalah training pelatihan ya, pelatihan akan kebijakan baru nih loh, prosedurnya ini ada nggak gitu, pelatihan itu. Nah, siapin pelatihan, preparing staff itu bagaimana, oke cara ngecapnya atau cara scan-nya, cara ininya itunya, ya kan? Jadi ini adalah step yang harus kita lakukan menurut survei dan menurut analisis teori terhadap di perbatasan, terutama tempat pemeriksaan imigrasi. Oke, ada pertanyaan? Berapa menit lagi? Ini dikit lagi habis. Nah, masih ada? Oke, 5 elemen penting dalam pembukaan perbatasan. Ini namanya proaktif dalam satu jurnal oleh, saya lupa penulisnya. Ini namanya proactive border control, bukan reaktif. Kalau reaktif itu ada kejadian baru kita ribut rame. Nah ini proaktif. Proaktif itu kita pencegahan, disrupt ya, detect segala macam. Oke, 5 elemennya. Pertama, manajemen analisis resiko perbatasan. Manajemen dan analisis ini apa sih? Kita punya database bahwa orang ini bermasalah, bahwa orang ini nggak bisa masuk, bahwa orang ini paspornya palsu. Jadi ketika mau masuk kita udah tahu paspornya palsu, bisa palsu. Jadi bukan ketahuan pas pada keberangkatan oleh negara lain. Gitu. Kita tahu ini impostor. Kita tahu ini. Jadi manajemen resiko. Terus ada poin-poinnya. Misalnya ini kategori impostornya seperti ini ya. Ini paspor-paspornya, ini trennya ini ya. Itu manajemen resiko dan analisis resiko. Kita harus disiapin. 5 elemen penting dalam pembuatan perbatasan. SDM, peningkatan kapabilitas pimpinan, pembuat kebijakan, dan tugas di lapangan. Ini harus padu. Kalau yang kapabilitas ditingkatkan hanya pimpinan, pembuatan kebijakan nggak nyambung. Apalagi petugas di lapangan. Kalau yang training cuma petugas di lapangan, pimpinan pembuat kebijakan nggak paham lapangan. Gitu. Jadi 3 ini harus berjalan. Selama ini yang bermasalah mungkin di negara-negara ASEAN, ini 3 ini, pimpinan kemana, pembuat kebijakan gimana, petugas di lapangan bagaimana. Jadi miss semuanya.
Kemudian peningkatan sistem informasi dan teknologi perbatasan. Lagi-lagi ini. Karena ini sangat membantu. Tadi kayak yang dunia nggak kasihan ya. Wah, narik kabel RTG itu, kabel internet juga ke mobile BCM. Belum cekalnya offline, online gitu. Berikutnya mitigasi dan pencegahan. Ada nggak mitigasi dan pencegahan? Misalnya ada Interpol dia hit Interpol nih. Nah, pencegahannya bagaimana? Bukan pencegahan, maksudnya nextnya bagaimana? Terus kita serahin ke siapa? Siapa yang kita telepon? Orang ini dibawa kemana? Terus tunggunya di mana? Kayak ketika kita nemuin pas kita scan, terus dia hit Interpol I-24/7. Ada nggak? Itu contoh kecil misalnya. Belum mitigasi dan pencegahan lain. Misalnya di kapal ya kan? Di kapal. Terus ini kru ini bagaimana? Bener nggak nih kru? Terus ternyata dia udah turun naik. Kita nggak tahu. Gitu misalnya. Terus kerjasama dan kolaborasi. This is the most important. Intra itu di unit kita, di internal kita. Terus antar UPT, dan terakhir adalah antar instansi. Inilah konsep IBM sebenarnya, baik nasional maupun internasional. Nah, 5 elemen penting ini adalah harus kita siapkan dalam pembukaan perbatasan. Nah, ada namanya konsep VUCA. Ini secara teori security ya, sebenarnya global security. VUCA itu singkatan bahasa Inggris, volatile, uncertain, complex, and ambiguous bahasa Inggrisnya. Artinya, volatile itu adalah situasi yang berubah-ubah, tak terprediksi, tidak menentu, rumit, bias, dan ambigu. Apalagi awal-awal COVID. Dan dalam migrasi internasional dan pemeriksaan perbatasan. Nah ini, 4 ini terjadi sesuai dengan teori VUCA, terjadi di migrasi dan internasional dan perbatasan. Pemeriksaan di migrasi di perbatasan. Mungkin custom juga ngalami. Ya kan? Ketidakjelasan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pasti harus merumus masalah dulu. Agenda settingnya apa? Masalahnya apa? Disusun. Kedua, planning. Setelah ada agenda, planning. Programnya kayak gimana? Kemudian peran pimpinan dan pembuat kebijakan, petugas di lapangan, itu sangat penting. Kalau nggak jalan. Kalau top down doang, nggak akan jalan. Harusnya bottom up. Jadi mendengar feedback dari petugas di lapangan. Terus policy options. Ini konsep VUCA ya. Policy option itu alternatif. Jadi kita mencari alternatif solusi. Misalnya kita adaptasi situasi. Oh, kalau dia hit Interpolnya kayak gini, kita harus begini. Kalau dia tadi udah disebutin di Motain, kalau misalnya dia kena nggak ada PCR-nya, kita tolak. Bisa nggak ada vaksinnya. Kalau vaksin kedua bagaimana? Nah, kadang kan petugas karantina juga nggak standby tuh di situ. Ada juga paling gimana. Kemudian adopsi kebijakan negara tetangga. Oh, kayak gini nih. Oh, Malaysia punya M-Passport ya, boleh kita ikutin M-Passport juga namanya. Misalnya gitu. Kemudian policy evaluation. Nah, umpan balik, feedback dari setiap teman-teman di lapangan. Mungkin ya dari penumpang atau dari pelintas batas, dari semua kita dengerin. Oh, kayak gini. Oke. Jadi kan program. Nah, ini VUCA ya. Jadi ada ketidakpastian di perbatasan dan migrasi internasional saat ini. Berubah-ubah. Jadi dalam waktu sekejap berubah seperti regulasi yang dinamis, peraturan dan prosedur yang berubah-berubah. Oke, ini konsep VUCA. Nah, ada yang tahu nggak 5 jenis pemalsuan dokumen perjalanan? Nah, sebelum masuk ke the real-nya, udah pernah belum? Apa sih jenis-jenis dokumen pemalsuan dokumen itu kayak apa sih jenisnya? Ada 5. Ada yang tahu? 1? Silakan di chat atau jawab langsung. Pasti udah pernah dong pelatihan-pelatihan ini. Pelatihan analisis dokumen perjalanan palsu, ya kan? Sebutkan 5 jenis. Ayo, yang bisa nih giveaway nih. Boleh. Harus 5 ya, tapi. Sudah ada di kolom chat, Pak. Oke. Impostor. 1. Nyerah? Ada 5 jenis pemalsuan dokumen. Yang pertama adalah alteration atau forged dokumen. Perubahan sebagian data, perubahan sebagian yang ada di dokumen itu. Misal paspor, dia ngubah tanggal lahir, atau dia ngubah nomor paspor, atau tanda tangan, atau foto. Alteration, sebagian. Pemalsuan sebagian. Perubahan sebagian. Yang kedua apa? Counterfeit dokumen. Palsu keseluruhan. Semuanya palsu. Dia reproduksi
tanpa otorisasi instansi. Yang ketiga apa? Pseudo dokumen. Dokumen yang tidak diterbitkan yang diterbitkan tidak resmi dari organisasi, misalkan paspor Wakanda, ya kan? Sunda Empire kan ada paspor gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi negara-negara Inggris juga ada sebenarnya, di Eropa itu ada. Coba nanti tanya Bu Galuh. Itu ada tuh organisasi-organisasi yang gila juga tuh, dia bikin kayak Sunda Empire gitu. Dia terbitin resmi. Tapi secara dia nggak diakui. Secara dokumen 9303 nggak diakui. FOG. Dokumen fraud. Fraud on dokumen ya. Dokumen ini diperoleh datanya. Jadi orang bikin paspor atau visa, tapi datanya nggak sesuai, nggak benar, ilegal. Misalnya tanggal lahir atau nama, ya kan? Itu. Jadi ada data yang diajukan nggak benar, tapi lolos. Dokumen didapat dari hasil curian, perampokan. Misalnya dia nemu paspor dipakai sama dia, yang pada akhirnya dia adalah seorang impostor, ya kan? Mencuri data-data orang atau mencuri paspor orang, menggunakan paspor orang lain untuk kita digunakan. Nah, ini ada 5 jenis yang 5 jenis pemalsuan dokumen. Jadi bagi teman-teman di lapangan, be careful with this. Tapi bagaimana caranya kita tahu ini? Silakan. Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya kita mengetahui ini? 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya? Caranya gampang. Singapura memiliki data pembanding di dalam sistem BCM-nya lah, let's say APK-nya. Jadi ada pembanding data paspor dan visa asli di dalam datanya. Jadi ketika dia scan, dia akan matching gitu. Ini palsu apa asli gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bakal harus hafalin 100-200 negara paspor. Oh ini nggak bisa. Jadi teknologi base itu, database itu, data driven itu paling penting. Jadi semua ini masukin ke dalam sebuah, itu baru Singapura ya. Di Australia dan negara-negara Eropa, bagaimana dia mencegah ini secara teknologi base. Jadi dia punya data pembanding. Jadi ketika di scan, jadi sistem perbatasan nggak cuma database, cuma rekam enggak, tapi dia memvalidasi, memverifikasi dengan data pembanding yang dia miliki, diupdate setiap berapa bulan kalau memang ada update baru. Termasuk ya Singapura, Australia. Itu ya. Jadi itu adalah 5 jenis pemalsuan dokumen. Apa yang tidak berubah di perbatasan saat pandemi dan new normal ini? Apa sih yang nggak berubah yang gitu-gitu aja? Ada ternyata. Jadi gini, tetap ada namanya, sudah waktunya tanya jawab atau sudah habis? Masih ada waktunya, Bu Moderator? Ini waktunya sudah habis, Bapak. Apakah materinya mau dilanjutkan tetap atau kita potong sesi tanya jawab? Oke, ini terakhir, slide terakhir, nanti silakan tanya jawab. Jadi yang nggak berubah ini, jadi saya buka aja semuanya. Jadi 5 warga negara terbanyak masuk secara ilegal ke negara tujuan Eropa, Amerika, Australia dengan rekrutmen melalui aplikasi daring itu Afghanistan, Syria. Ini dalam new normal ya. Suriah, Turki, Pakistan dan India. Ini 5 negara yang masuk secara ilegal. Bagaimana caranya? Mereka transit di negara ASEAN 2-3 hari atau sehari dengan seolah-olah liburan. Jadi ini new modus operandi yang nggak berubah. Artinya sebelum pandemi dan saat pandemi ada, ya kan? Doklan palsu, impostor, illegal migrant, dan negara Thailand sebagai negara transit favorit terbesar, banyak jumlahnya bagi kelompok kriminal migran ilegal, terutama WNI India. Jadi ada pola migrasi yang tidak masuk akal, gitu. Jadi Thailand itu istilahnya urutan pertama sebagai negara transit. Nah, ini adalah ininya ya. Nah, apa yang berbeda? Nah, berbeda modus barunya. Untungnya pemalsuan doklan oleh penumpang dari negara ASEAN itu nggak ada. Rendah, ada tapi rendah. Yang terbesar itu belum saya bisa paparkan, tapi di ASEAN itu rendah, karena kita ASEAN dulu ya. Nah, 4 negara ini, Tiongkok, India, Bangladesh, Pakistan,
untuk masuk ke negara tujuan seperti Eropa, Amerika, Australia, memanfaatkan fasilitas bebas visa di negara transit. Gitu. Dia transit di Indonesia atau negara ASEAN 3 hari, 4 hari dengan alasan liburan karena untuk mendapatkan cap. Jadi mereka akan terlihat kredibel dan ini. Padahal dia pelaku kejahatan. Oke. Dan mostly kalau di negara ASEAN, misalnya di Kamboja, Vietnam, Laos, itu Vietnam, Thailand, itu masuknya lewat jalur darat. Terus ada perubahan modus operandi dari pemalsuan fake visa menjadi visa fraud. Kalau fake visa itu visanya palsu, memang nggak diperoleh dengan baik, palsu lah pokoknya. Kalau visa fraud itu data yang sebagai syaratnya palsu, gitu. Jadi ini ada shifting. Terus pemalsuan paspor dari negara British Commonwealth dan paspor Vanuatu yang digunakan oleh WNI Tiongkok. Oke? Ini risiko-risikonya saat ini, so be careful. Tiongkok tuh border masih ada beberapa yang perbatasannya ditutup dan itu menjadi potensi pencurian identitas karena semakin banyaknya online. Terus adanya perubahan pola dan tren migrasi, terus modus operandi terbaru dengan menggunakan teknologi. Ya, apalagi sekarang udah ada kripto segala macam ya, cyber threat-nya lebih tinggi lagi. Dan negara ASEAN menjadi negara transit favorit untuk melakukan kejahatan transnasional. Dokumen palsu masih ada terus. Nah, ini untuk next week kita akan bahas kira-kira apa sih yang telah dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, ancamannya, risiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ridwan Arifin atas paparannya yang sangat menarik dan banyak sekali ilmu yang kita dapat dari paparan tadi, bahkan terkait dengan pembukaan perbatasan kita saat ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu mungkin kita hanya buka maksimal 2 pertanyaan. Kepada para peserta yang ingin bertanya terkait dengan materi ataupun persoalan apapun yang bersinggungan dengan perbatasan dapat melakukan raise hand. Baik Bapak dan Ibu, ataukah ada pertanyaan yang hendak dituliskan di kolom chat saja, diperbolehkan juga. Untuk survei kalau saya lihat sudah 74 orang. Terus bertambah sekitar lebih dari 60% dari total ini. Terima kasih. Jadi memang kita buka aja ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada kita buka nih hasil surveinya. Izin, sepertinya tidak ada pertanyaan Bapak. Boleh dibuka saja atau kita buka sembari menunggu pertanyaannya masuk? Ya. Nih, dari perspektif keimigrasian, apa tantangan atau masalah terbesar saat pembukaan perbatasan Indonesia? Ternyata yang terbesar itu adalah sistem teknologi, 23% ya. Kedua, manajemen dan analisis risiko. Ketiga adalah infrastruktur. Keempat adalah kejahatan dan regulasi. Dari perspektif keimigrasian, perubahan apa saja yang telah diterapkan saat pembukaan perbatasan? Regulasi dan kebijakan. Kedua, pemeriksaan persyaratan dokumen tambahan dan sistem teknologi. Ya. Yang ketiga, ini dari perspektif keimigrasian, tren migrasi apa saja saat pembukaan perbatasan di Indonesia. Nah, ini langsung ke Indonesia nih. Nah, ini banyak, mantap. Perubahan regulasi cepat dan fluktuatif menjadi BPK, TKINP, banyak yang memanfaatkan kebijakan ini, POA untuk datang ke Indonesia. Ini bisa positif, bisa negatif. Untuk beberapa perbatasan darat, ada permasalahan pelintas yang melakukan cross-border lewat jalan tikus. Selama pandemi, kondisinya justru semakin masif. Karena perbatasan ditutup. Wah, ini menarik informasinya. Oke, banyak sekali, bagus. Sangat beragam Bapak jawabannya. Mantap ini. Kemudian, sebagai petugas imigrasi, apakah Anda mengetahui update tentang regulasi kebijakan border? 67% ya, 30% enggak, 32% ya. Tidak. Nggak ada yang mungkin. Sebagian kenapa? Sebagian tidak ada yang menjawab mungkin, tapi tidak ada yang menjawab tidak.
Oh iya mungkin, mohon maaf. Mungkin, berarti ragu ya? Siap. Atau sebagian saja. Sebagai petugas imigrasi, apakah Anda yakin dan siap pembukaan perbatasan Indonesia? Siap, jawabannya siap. Bagus. Mungkin. Mungkin. Apakah instansi Anda telah memberikan informasi kepada publik terkait persyaratan prosedur? Ya. Mungkin. Tidak. Menurut Anda, apakah ada peningkatan fasilitas, sarana, dan teknologi dalam pemeriksaan keimigrasian pembukaan perbatasan? Ada sebagian, tidak ada sama sekali. Ya ada tapi belum mumpuni. Menurut Anda, bagaimana jumlah penumpang saat ini di new normal ketimbang sebelum pandemi? Meningkat? Lebih sedikit? Sama saja. Nah, menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh instansi saat pembukaan perbatasan di TPI? Wah, banyak sekali nih. Menyiapkan fasilitas penunjang, sarana, memperkuat manajemen dan teknologi, koordinasi, penambahan jumlah petugas, bagus ini. Kesiapan personil, regulasi teknologi. Rata-rata jawabannya terkait dengan kesiapan sarana prasarana SDM, Bapak. Betul. Regulasi dan analisis manajemen risiko yang akurat dari berbagai aspek ketika orang asing masuk ke wilayah Indonesia, terutama kebijakan izin tinggal yang mengharuskan orang asing terpaksa tinggal di Indonesia karena harus bed rest. Wow, ini perlu dianalisis nih. Persiapan hardware software. Terakhir, ini nggak perlu dibuka. Terima kasih. Dari saya itu terima kasih surveinya yang luar biasa. Baik Bapak, karena mungkin ini tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi penutup saja. Terakhir mungkin saya meng-highlight hal yang menarik di pembahasan kita hari ini, yaitu konsep FUCA di perbatasan yang telah Bapak sampaikan tadi. Bahwasanya melalui konsep ini menurut saya cukup menjawab beberapa kendala dan situasi di pembukaan perbatasan atau opening border Indonesia saat ini. Bahwasannya cara mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, salah satunya untuk perumusan masalah di perbatasan, perencanaan konsep pemeriksaan, peranan pimpinan dan pembuatan kebijakan serta petugas di lapangan. Selanjutnya adaptasi situasi dan kondisi adopsi kebijakan pemeriksaan negara tetangga, serta yang terakhir untuk dapat melakukan evaluasi kebijakan serta umpan balik. Mungkin hal tersebut memang patut untuk diimplementasikan dalam rangka kesiapan petugas kita, kesiapan kita untuk menghadapi pembukaan border saat ini. Mungkin itu yang dapat saya highlight dalam pembahasan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Ridwan Arifin atas paparannya yang sangat baik. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar series hari ini. Untuk semua antusiasmenya, terima kasih banyak. Saya tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa untuk join webinar series kedua, lanjutan daripada hari ini, yaitu minggu depan, hari Sabtu, jamnya sama, tanggal 11 Juni 2022, jam 10 sampai dengan jam 11.30. Terakhir, sebagai penutup, saya memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat kesalahan di sana-sini. Terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya. Akhir kata, saya tutup kegiatan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam.